Izinkan saya untuk berdiskusi dengan saudara kita yang non-muslim. Mohon izin. Halo, semangat siang. Selamat Halo. siang, saudaraku. Selamat siang. Siang, saudara Robin. Dari Kristen, Bang. Iya, saya Kristen sejati. Silakan, Bang, kita diskusi pelan-pelan. Tema kita siapa pewaris dosa, mohon buka kamera, silakan. Kalau itu udah pasti pewaris dosa itu adalah iblis. Iya, silakan buka kameranya. Iya. Pewaris dosa adalah iblis. Mantap kali. Iya. Jadi kalau pewaris dosa adalah iblis, kalau konsep Kristen nih Bang, yang kita bawa, Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa. Berarti Yesus di atas salib menebus iblis, kan gitu Bang? Saya nggak percaya itu. Nggak percaya penyaliban? Tidak. Karena Yesus nggak pernah mati kok. Yesus, Bang Robin, Pak Robin, atau hamba Ina tidak pernah mati. Yesus tidak pernah disalib? Tidak pernah disalib. Itu hanya akal-akal iblis. Oh alah. Iya. Bang Juma nggak kenal saya berarti ya, saudara Juma ya. Kita seperguruan. Saya baru-baru ingat lagi. Iya, betul. Iya, baru ingat. Iya, Nah, makanya udah ingat. Nah, oke lah. Makanya saya hanya menegaskan ini kepada saudara saya Kristen supaya apa? Jangan dalam kesesatan. Iya, Itu sudah jelas saya ingat. dikatakan bahwa manusia bukanlah Tuhan dalam Bilangan 23 ayat 19. Tapi kekeh saudara-saudara saya, tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Saya akan menghajar saudara-saudara saya Kristen. Ya. Boleh kita memiliki kendaraan, tapi pakailah kendaraan itu dengan benar. Jangan mempertuhankan manusia. Karena itu dijelaskan, ya. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa melihat Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Sementara Yesus terlihat. Apakah dia pantas menjadi Tuhan? Tidak pantas, saudaraku. Ya. Keren. Iya. Mungkin Bang Juma baru ini lagi kita ketemu. Ya, saudaraku. Cuma kita satu perguruan kok. Siap. Ya, apa-apa. Kalau ada kita naikkan, biar kita bersama-sama. Ya, untuk mengingatkan mereka. Iya. Karena bukti sayang sama mereka kan, bukan karena benci. Benar, saudaraku Juma, benar. Ya, makanya apa yang mereka kebencian aja yang mereka pelihara, saudara-saudaraku ini. Karena dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15, orang yang membenci saudaranya tidak akan pernah layak masuk surga. Tidak akan pernah. Ya, justru kita hanya berterima kasih kepada saudara-saudara kita, ya termasuk saudara saya Juma, yang menyampaikan kebenaran supaya Pak meluruskan Bible itu. Bukan seperti itu, ya. Iya. Justru kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita Muslim. Kenapa kita berterima kasih? Kita mendapatkan pencerahan dari saudara-saudara kita Muslim tanpa mengharapkan apa, perpuluhan. Gratis loh saudaraku. Coba kalau saudara mendengar ke gereja, mereka bayar perpuluhan, bayar persembahan. Ya, coba kalau saudara-saudara pikir, ini kita gratis dibagikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Kalaupun ada yang mengatakan lah, yang menghujat, itu kan oknum. Karena ya Muslim itu tidak pernah mengajarkan yang tidak benar. Supaya apa, kita kembali ke jalannya, ke koridornya. Ya, jangan saudara-saudara Kristen ketika kita ingatkan, kita membantah, kita melawan, kita mengutuk, kita menghujat. Itu keliru, saudara. Karena apa? Ketika kita berbicara kan dilihat sama Maha Pencipta, bahkan didengar. Mungkin kita nggak bisa melihat Maha Pencipta, tapi Maha Pencipta itu Maha melihat, Maha pendengar, Maha penilai, Maha segala-galanya. Makanya kita saudara-saudara perlu berhati-hati. Ya, saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah mungkin ya, tapi hidup ini pilihan. Kami, saya dengan Bang Juma, ya kami sama-sama hanya menyampaikan. Itu hak kami, itu kewajiban kami. Nanti ketika ini kebenaran tidak kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, nanti suatu saat itu akan dituntut daripada kami. Kami tahu kebenaran, tapi kami tidak menyampaikan kepada saudaraku, sesama manusia. Betul. Iya, benar sekali, betul. Kita sampaikan apapun ceritanya. Ya, apapun judulnya, sekalipun kita mengorbankan nyawa, kita harus sampaikan. Nanti suatu saat itu akan dituntut daripada kami, saudara-saudara.
Ya, Betul, kebenaran betul, harus betul. sampaikan. Begitu Bang Juma. Ya, makanya kalau ada yang naik saudara kita perlu kita berbagi. Ya, jadi buat saudara Kristen jangan Siap. itu memelihara kebencian. Ya, itu intinya. Makasih Abang. Kita sapa dulu. Halo, Saudara Serna. Iya, Halo. Dari mana, halo, Mbak? Halo juga. udah tambah. Dari Kristen. Dari mana? Iya, Ada noise di sana, Mbak Serna. Noise. apa? Jaringannya nggak bagus. Bunda. Bunda ada Bunda. Iya, agak jelek sih. Iya. Dari Kristen ya? Iya, Oke. Bisa buka kamera, mau diskusi kita. diskusi apa? Ini ada tema. Ada tema. Silakan. Siapa pewaris dosa? Maksudnya siapa pewaris dosa? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Kalau orang berdosa bukan pewaris dosa lagi, pelaku itu. Horas tulang Pardede. Horas. Di dia Dari hutan Kristen. tulang. Bang Robin, termute. Salam itu artinya Bang Juma. Horas. Horas. Salam sadari suku Batak. Salam gitu. Oh iya. Siap. Maju jua. Lanjut. Itulah luar biasanya. Enggak, aku tanya tulangku ini aja di mana tinggal gitu. Oh, saya di Batam. Oh, di Batam. Iya, di Batam. Di mananya di Batam tulang? Aku di Batam Center. Oh iya. Iya ya. Ini Jibua berarti Nias ya? Ya betul. Ya, Yahobu. Yahobu. Ya. Nanti bolehlah kali menere-nere ke sini. Ya. Yang penting tetap di dalam Kristus, tapi di dalam kebenarannya. Ya betul. Keluar daripada itu, ya perlu. Ini makanya itu masalah iman. Jadi itu diajarkan dalam kekristenan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, caranya konsep Tuhan itu yang begini nih. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Sebelum ada langit dan bumi beserta isinya, Tuhan sudah ada. Nah itu yang kita diajar untuk mengimanin itu. Siap. Makanya sangat luar biasa saudara kita Muslim. Ya nggak ada kebencian, jangan dipelihara. Karena itu firman-Nya berkata, orang yang membenci saudaranya sesama manusia adalah tidak akan pernah masuk surga. Di mana Ya. dalilnya? 1 Yohanes 3:15. Nah itu harus kita aplikasikan. Jadi ketika kita dijabarkan, kita baik mendengar. Ya kalau tidak masuk ke dalam hati ya sudah. Jangan diimanin begitu saja kok. Ngapain harus membantah-bantah, harus menghujat saudara kita sama manusia. Sementara kita diajar apa? Untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Iya, Mana? betul. Nggak pernah kita aplikasikan ini. Berarti ya pengajaran dari mana ini? Kalau tidak pernah kita aplikasikan. Begitu saudaraku ya, bereku ya, luar biasa. Betul. Maju terus ya. Jadi aku mau tanya ini sama Bang Juma ini. Ini kan temanya siapa pewaris dosa gitu. Bisa Bang jelaskan gitu. Baik. Robin Loak, dangarong idokon tidak engkau lihat Tuhan, tetapi Bapa. Di dalam Al-Quran pun dikatakan Tuhan. Ini kenapa Jangan nih? Kenapa maki- nih? Kejang-kejang Jangan dia. maki-maki lah Bang. Kalau salah ya dibenahi Wah, kan. Bagaimana seperti ini? Ajaran dari mana seperti ini? Kan nggak pernah Kristus mengajarkan seperti ini. Seperti ini disampaikan oleh Bang Juma. Ya, dia luar biasa kok. Sekalipun ada orang yang mengejek dia, apa yang dia katakan, dia tetap lemah lembut. Sama seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, ketika dia diolok-olok orang-orang Buddha, orang Yahudi itu, bakal udah diberi kasih makan. Tapi baginda Nabi Muhammad diolok-olok tetap berbuat baik. Baginda Nabi Muhammad itu contoh. Jadi sebagai panutan ya sama seperti Yesus atau Isa Al-Masih. Kita harus jadi panutan. Ini seperti misalnya kita barusan ngolok-ngolok. Siapa langsung yang panas menghujat dia?
Enggak, kau persoalannya kau menipu. Al-Quran saja ditipu Juma. Di dalam Al-Quran Mana dia dikatakan disebut menipu? Tuhan kelihatan. Sebentar dulu. Di dalam Al-Quran saja dikatakan Tuhan kelihatan. Dalam riwayat hadis juga dikatakan kalian melihat Tuhan dengan kasat mata. Si Juma ini penipu. Tahu kau? Islam aja ditipunya. Dan kau juga nipu. Tidak ada dalam Bible dikatakan tidak ada Tuhan dilihat. Tetapi tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Paham kau? Saya nanti. Kau ini dalek, kau nggak ada ilmu, kau so pintar kau. Hah? Dari mana kau menghakimi saya? Coba tunjukkan sama saya dikatakan tidak ada Tuhan dilihat. Coba tunjukkan Sekarang dalam kau tanya, Bible. tanya dulu, kau Kau so pintar kau, dale. Gaya kau banyak kali loak. Satu Timotius Coba si Juma ini dulu. 16 Diam ayat dulu kau, 6. kalau berani Juma ini sama saya kusi. Juma, aku tanya dulu kau. Benar enggak Tuhan 1 tidak dilihat? Timotius Sebentar. 16 Dalam nomor Al-Quran 6. benar Tuhan tidak dilihat. Ayo. Tidak bisa Kan dilihat gara-gara di ini saya bumi bongkar ini. kemarin kau turunkan saya. Kau tunjuk Di mana datanya. Saya kasih bumi- tunjuk data, kau turunkan di saya. bumi tidak bisa Kau takut dilihat kau. Di pencipta dalam dan bumi. Al-Quran dikatakan kalian akan melihat Tuhan. Dalam riwayat hadis Iya. dikatakan kalian akan nanti di kehidupan akan kekal, betul akan itu. nanti. Baik. Sekarang saya tanya kau, nanti. apa wujud Allahmu Tapi itu? di bumi. Apa wujud yang akan dilihat Tapi nanti? Iya. Tidak ada yang apa tahu. wujud Tuhanmu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada Yakin yang kau? tahu Buka surah Al-Araf wujud 178. Tuhan. Berkuah jari kau. Buka surah Tidak Al-Araf ada yang 187. tahu wujud pencipta langit Kalau dan kau nggak ada bumi itu tidak tahu, ada ngapain kau yang bicara tahu. Tuhan? Jangan kalau kau nggak tahu, kejang-kejang. ngapain bicara Tuhan? Kalau kau yang kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Kau yang Tidak ada yang kejang-kejang, tahu Dek. wujud Tuhan. Dari dulu, Yesus tidak tahu wujud ketika Tuhan. saya tunjuk data, kau turunkan orang. Yesus Kenapa? tidak Kau tahu hanya mampu wujud menipu Tuhan. Islam yang awam. Nabi Kau Musa bilang tidak kalau tahu nampak Tuhan wujud itu kau bilang Tuhan. makhluk, ya kan? Giliran saya kasih tunjuk Semuanya Tuhan kelihatan, nabi-nabi. kau bilang tidak makhluk dalam Al-Quran. Tidak ada yang Bang. pernah melihat Tuhan. Hanya kau Bukannya- cuma bukannya di panjangmu dalam aja Alkitab 170 tulis gini. kilometer. Kau aja Halo Bang. trauma dengan Bang Juma. saya. Coba kita diskusi baik-baik. Berani nggak kau sama saya? Lah, kau yang Halo. naik kesurupan kok. Halo Bang Raja Debat. Kesurupan? Berani Bang nggak Raja kau? Naik Debat. kesurupan. Nggak berani nggak kau coba? Halo Bang Raja Ya Debat. buka Kau kameramu, buka kamera. Kau bisu-bisu Buka kan berani nggak kamera, kau ada kita sama saya? diskusi. Hah? Kenapa Ustaz saya Wapi harus tadi malam udah takut? Kenapa kami harus takut Ustaz sama Anda? Alif, Kenapa? Ustaz Alif semalam udah kudatangi, takut juga bahas ketuhanan. Kenapa kemudian Suka kami kau harus takut takut? sama saya, Cuman Dik. kami tidak suka Jangan orang kau yang bisukan, mengolok-olok, nggak boleh. Al-Quran Di dalam surah hadis An-Nisa. Muhammad mengajarkan caci maki. Mau saya kasih tunjuk datanya? Allahu Akbar, Masya Kita tanya, Allah. cacilah musuhmu sebab Jibril bersamamu. Malu kau kan? Ampunilah dia Bapak. Tunjukkan, Kalian, makanya kalian tunjukkan paling takut hadisnya. kepada orang Kristen yang bisukan dong, Dek. Takut kau saya bongkar semua. Jangan bisukan ya, biar saya kasih tunjuk datanya. Mau? Kemampuanmu hadis Mau? apa? Di bidang hadis kau kemampuannya Nggak apa? usah kau bicara hadis, saya tahu mana sohinya, mana modal hasannya, Google. mana doibnya. Loh, saya udah kasih tahu kan? Modal Google bahas hadis. Kau modal Google, Hadis sih. deh. Jangan alasan modal Google, deh. Kau juga modal Google ini semua. Ya kan? Kenapa takut kau saya buka? Hadis itu ada yang Jadi disebut di ulumul dalam hadis. Al-Quran saya bisa buktikan Allah penghujat. Di dalam hadis saya bisa buktikan Muhammad penghujat. Silakan buktikan. Ya jangan kau bisukan. Silakan. Iya, Oke, silakan baik. buktikan. Buka sekarang hadis Ahmad 17948. Kok jadi saya yang katanya kamu yang mau buktikan? Oke, saya Kenapa kasih jadi tunjuk ya. saya yang Baik, saya buktikan? kasih tunjuk teman-teman. Ya, silakan. Baik. Besarkan saya Juma. Silakan. Begini kan Ya, enak silakan. diskusinya pakai data. Mana wajahnya? Kasihan Ya, lu. silakan. Kalau seperti ini. Udah Silakan. Adil pandai namanya. kau diam, loak. Oto kau diam. Enggak ada mata seperti kau. Loak. Loak sok-sok manis kau, muncungmu. Yudas Iskariot kau. Muncung apa? Diam kau Rojan. Diam kau. Robin Loak, saya mau diskusi dengan si Juma. Diam kau. Diam kau Robin Loak. Diamkan dulu dia Juma. Anjing ini suruh diam dulu. Saya mau tunjuk data. Diam dulu kau Loak. Diam dulu kau Loak. Si Loak ini kutunjangan tunjung kau itu Loak. Gaya kau sosok manis, Yudas gaya. Jangan kita takut diberi kena matamu. Diam dulu, saya buka data. Di muncungmu saya buka data. Dia muncung kau, saya membuka data. Saya buka dulu ya. Surah Ahad, saya bukakan Juma ya.
manusia Surah kau. Ahmad 17 yang di bawah cacat ya. Surah Ahmad. Surah Ahmad Di mana ada? diam Masih dulu ada kau surah Rojan. Ahmad. Kau tuh nggak perlu, Diam dulu kau. bagaimana? Nggak Diam perlu. dulu kau Rojan. Surah Ahmad Sosok itu manis di kau mana? ngomong kau. Loak. Buka Loak hadis juga kau. Ahmad. Bagaimana kau Rojan mengatakan? kutunjangnya kau nanti Loak. diam kau. Si penjilat. Inang si penjilat. Inang si dalle. Inang. Inang si penjilat telah hudegi mata kukmi Rojan. Sosok pintar kau Loak. Ngaku Kristen padahal kau itu saksi Jehovah kau Rojan. Urusin aku kenapa kamu? Relax deh. Jangan ganggu abang. Jangan ganggu abang mau tunjuk data. Jangan ganggu abang mau jangan ganggu abang buka data. Hargai si Juma itu. Si Juma tuanmu, hargai si Juma tuanmu deh. Hargai si Juma tuanmu deh. Kau kan penjilat. Saya buka dulu 17898. Diamkan dulu si Loak ini. Diamkan dulu si Loak ini teman-teman. Diamkan dulu si Loak ini. Ya, bikin malu ini. Diam kau dek. Aku buka data dek. Di, saya mau buka data. Perhatikan ya, perhatikan. Dia muncungmu. Dia muncungmu. Saya mau buka data. Dia muncungmu. Dia muncungmu deh. Bagaimana muncungku? Muncungku ini. Dia muncungmu deh. Muncungmu saudara. Jangan banyak ngomong kau. Kau berani nggak kau? Diam kau dek. Saya mau buka data dek. Dek, ini Juma lihat. Lihat Juma ya. Kau lihat nih. Hadis Ahmad 17. Rojan, sayang. Rojan, diam kau Rojan. Penjilat, diam kau penjilat. Penjilat, malu kau saya bongkar. Sok-sok ngaku Kristen kau Rojan. Ini Juma lihat nih. Saya kasih tunjuk nih. Bagaimana kau? Baca nih. Ya, lu nggak perlu itu. Cacila, kau diamkan dulu si Rojan ini. Diamkan si Rojan ini. Saya buka data. Rojan. Heang, sosok manis kau. Penjilat. Jangan ganggu abang dek. Jangan ganggu adek. Dek, jangan ganggu abang buka data dek. Si Juma mau lihat ini dek. Biar ku ajari si Juma dek. Berapa kau dibayar dek? Berapa kau dibayar jadi penjilat? Juma anjingmu ini diamkan dong. Diamkan dong anjingmu ini. Diamkan dong anjingmu ini. Saya buka data loh. Makanya saya nabimu maki-maki orang itu. Enggak. Dia mau pas saya kasih tunjuk data, kau suruh dia menggonggong kan? Bagaimana orang mau mendengarkan kau? Kau aja gak mau mendengarkan orang lain. Diam kau Rojan. Rojan, Robin Pardede Rojan. Ngaku-ngaku kau Kristen. Semua benar yang dibilang si Juma alangi matei. Diam kau. Saya tunjuk data. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam telah diam dulu kau Rojan. Rojan. Gak bisa kau mendengarkan aku. Jangan susun Rojan. Si anjing panas, si anjing panas. Si anjing penggonggong panas. Makanya saya ditakutin oleh pendebat Islam karena saya memahami isi Quran dan hadis biar kau paham itu. Makanya si Juma ini takut sama saya. Kenapa? Saya bongkar tipuannya terhadap Islam. Ya, dia bilang Tuhan tidak kelihatan, padahal Tuhan kelihatan. Bin, tutup muncung kau dulu. Robin, Kristen Robin, tutup muncung. Tuhan itu kelihatan. Robin, tutup muncungmu. Dalam Alkitab juga ada tulis bahwasanya Tuhan itu kelihatan. Oke, saya ya. Nah, silakan kau terangkan hadisnya. Oke. Silakan. Silakan. Diamkan dulu anjing satu ini, anjing satu diam, kau lempar dulu apa gunanya di sini? Mau pansus doang ini sama kau. Silakan. Diam dulu kau, Robin Rojan. Robin Heang, diam dulu kau nak, diam dulu kau Rojan ya. Kau itu dale ya. Mau pansus kau, nggak begitu caranya. Nanti kau jadi kau pansus sama Juma ya. Si Juma aja dulu pansus sama saya deh, oke? Mau banyak bacot. Nah ini loh orang Medan Robin, alang jote lane. Alang maju tene. Maju kerani, ya. Alang maju kotorani Heang ya. Ejol mate doh, boleh dihalak bata idok matong sirabun. Lagi, ngah? Iya. Ngah? Si maho. Babani amam, si maho. Babani amam, si jo. Neku baca data. Neku baca data bujanginam bahasa si jo yang. Robin Pardede bujanginam si jo adik. Si jo dale cup. Unang tangis. Mailah ho. Mailah ho ali Jumat dang kanggo mangalau. Mailah ho. Mailah. Enggak pernah Mailah. Malu kau kan si ma. Kan saya buktikan. Enggak perlu buktikan apa seperti apa buktikan. Itu hanya Si ma perkataan. babemi, elang ma kotoran di pinahani, Rojan. Dan joda taon, berin joda taon. Silakan. Si Muhammad mencaci maki.
Mau caci maki bagaimana? Diamkan Itu dulu kamu anjing dapat minuman. ilmu Nanti dari kan mana kasih itu? mana lagi dia. Bisa aku kau diamkan. Apa Ya, aku Kok menimpa hadis ilmu apa ini itu nanti yang tahu kebahas? riwayatnya juga saya kasih tahu ya. Hadis Nanti apa tahu itu? juga sanatnya. Ini ada sanat lengkap. Ini Hadis apa? diamkan dulu Hadis ini. apa? Hadis apa? Binatang, binatang, melosotik. Jangan kau ganggu gua. Hadis Ahmad 17898. Jom binatang. Binatang. Kamu aja kau nggak tamat. Bleki. Punya aku aja nggak tamat kau. Punya muslim aja kau Bleki. tamat. Bleki Lah, Robin Sip menyesatkan Johor. kau. Banyak kau menyesatkan. Nggak malu. Inang. Menyesatkan Inang. kepada orang lain. Membela padahal memalukan. Sendiri. Kau mau menyesatkan aku, ya? Membela dia teman-teman. Tetapi memalukan Islam. Nangis dia. Nggak boleh nangis aku. Cup. Jangan nangis kau. Dalle, jangan nangis Dalle. Hah? Dalle. Tutup mak bohimi pesong palaka. Dalle, Simo. Dalle. Aku mau tunjuk data nih, Dek. Dek, aku mau buka data, Dek. Dek, Itu sudah Dek, belum tunjuk. aku mau buka data. Kenapa kau jadi anjing, Dek? Kenapa Ya, kau jadi gua- anjing? Ya, Si Juma aja nggak keberatan. Hargailah si Jumanya. Kau pansus boleh, tapi hargailah hostnya, ya kan? Kau framing. Iya, hargai hostnya. Bukan kau mau Kau usah. Saya mau kasih tunjuk data. Kenapa kau ribut, Dek? Dek, ini data, Dek. Dek, ini data, Dek. suruh ngerusak kau mau. Kenapa Juma kau nggak berani mendiamkan dia? Karena kau juga malu. Kau Adu domba Zuma. dengan kejahatan. Zuma sengaja Ayo. adu domba gitu. Kenapa Kalau nggak ini? bisa Kenapa? Iya, salamu. Kenapa kau naik langsung maki-maki? Kau naik terus Siapa yang langsung maki-maki? orang. Memang dia Kenapa? itu penipu. Nggak Itu usah lah Juma. Loh, Memang kenapa kau sengaja bilang ada orang anjing-anjing penipu? kau pelihara di komalmu, ya kan? Loh, Coba ini, kau minta gimana data. sih orang ini? Ketika saya tunjuk data, anjingmu menggonggong. Malu nggak kau Juma? Zuma Hah? kau sengaja ya. Malu nggak Malu kau Juma? diskusi Zuma ya. Jadi kau naikkan orang gila gitu. Nah, Itu Zuma caramu. Kami sudah berdua tadi di atas, tiba-tiba kalian naik. Diam aja membiarkan. Kamu ke sini. Dia membiarkan Zuma. Ini Saya mau buka data Juma. Kenapa kau biar jing memanggung? Enggak, kenapa kau biarkan Sakut Juma? kau Juma. Ini tengok nih Iya, teman-teman. kenapa kau cara begini Zuma? Iya, Bikin marah kenapa? kau, Zuma. Kalau kau takut bilang takut. Oke, ini ada penumpangku. Turunkan ini, kita main data gitu loh. Bisa nggak? Ya silakan itu sudah tunjukkan Bisa data. nggak? Ini kan Caci, bisa Silakan Iya, tinggal kamu buktikan lagi uraikan. penghujat. Kamu uraikan Ya, datanya, turunkan orang ini, silakan. kenapa Saya terus membuktikan naik? nadimu penghujat. Iya, turunkan kalau kau berani. gimana Diskusi sih? yang cerdas gitu loh. Islam Ayo. nggak ada yang cerdas kan? Loh, Zuma? kamu yang naik ke sini ngamuk-ngamuk. Bukan, temanmu ini kau Kamu yang biarkan naik dari ke sini tadi. Saya di bawah loh ngamuk-ngamuk. ngikutin. Cara licik. Cara lu nggak berpendidikan Zuma. Kamu yang ke sini Biarkan ngamuk-ngamuk. ini ribut. Ada apa dengan kau Juma? Coba sama orang lain. Nggak ada Ini yang modelnya memiliki ini kayak gini coba diskusi apa nih? Coba. Kamu naik ke sini ngamuk-ngamuk. Sebelum Bukan terjadi, ngadu, kau saya bilang nggak mau, saya ngasih tahu anda Kau mau memiliki terima tahu. nggak gitu aja. Bagaimana? Gitu loh, saya dari tadi di gitu apa? bawah ngelihat ini Iya, ada gitu. terus kenapa kamu naik ngamuk-ngamuk di sini? Kenapa? Kau udah benar. Kenapa kau naik udah ngamuk? suci. Kenapa? Kamu naik ngamuk di sini kenapa? Kayak orang kesurupan gitu loh. Robin, udah Ada ditanya apa? si Juma itu Robin. Kenapa kau ngamuk-ngamuk Robin? Kamu yang naik ke sini maki-maki Robin, orang. kenapa kau ngamuk-ngamuk kata Juma? Kamu naik ke sini Iya maki-maki Robin. orang. Kenapa? Si Juma, kenapa kau Kau berani ngamuk-ngamuk diskusi nggak Robin? gitu loh. Itu loh Zuma, kau berani diskusi nggak? Robin. Kalau kalian nggak suka sama aku nggak apa-apa, Itu loh, diturunkan aja. kenapa headernya dikeluarin? Ngamuk. Nah. Kebenaran harus sampaikan. Itu cara Robin. Islam. Jangan menurut kalian itu benar. Nggak ada. Robin. Nggak ada. Hargai Robin, si jangan Juma. sosok baiklah saudaraku. Jangan sosok lembut. Gitu Zuma. Nyata adalah iblis yang Robin, menyerupai malaikat. hargai si Juma. Si Juma udah usah bilang dia. kau jangan ngamuk Robin. Ya udah, silakan aja dulu. Bro, Udah, saudara ini Zuma. sengaja si Zuma ini bro. Satu Ini seberguruan caranya jangan. Zuma ini. Gitu loh. Iya, karena dia malu. Saya bisa buktikan data, dia malu. Salahkanlah dirimu Iya, sendiri. malu, bener. Dia malu. Jangan langsung dengarkan orang Karena si lain. Juma ini trauma sekali sama saya, teman-teman. Jangan Saudara saudara Bang Robin. Ini kasihan Bang terus Robin. Bisa kita biarkan dulu beliau bicara dulu. Ya, silakan turunkan saya. Kita dengarkan dulu. Biar di sini aja, Bang. Biar aja debat sama Zuma. Di sini Saya aja, di penonton sini aja nggak apa-apa. Iya. Oh ya. Kenapa? Silakan, silakan. Kenapa bro? Supaya dia ngomong terus. Supaya dia Iya, ngomong silakan terus. Anda bahas, silakan. Silakan. Baik. Jadi perhatikan Juma ya. Perhatikan. Tadi Iya. kan saya bilang, Iya. nabimu pun penghujat. Mana datanya kau bilang? Saya kasih tunjuk ya, hadis Ahmad. Ya. Catat ya Juma ya, Iya, supaya kau terus? belajar hadis ya, supaya jangan nipu-nipu Islam. Iya. Bang. Hadis Ahmad 17898. Oke. Isnadhi. Ya, Oke. Lalu ini dia Saya bacakan ya. ya, Jadi supaya tidak Siap. fitnah nih. ya. Telah menceritakan kepada kami
ya, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, jangan pura-pura tidur kau, Dik. Rasulullah bersabda, perhatikan nih, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu karena Roh Kudus bersama. Makanya Roh Kudus kalian itu iblis, Dek. Ya kan, berbeda dengan Roh Kudusnya orang Kristen. Ya, nah sekarang kau sangkal tidak ini? Sudah. Oke, baik. Oke, gantian kita ya. Nah, iya Dek ya. jadi gini. Hadis itu diperintahkan kemudian untuk dicaci orang-orang musyrikin. Kamu ngerti orang musyrikin? Ngerti orang musyrikin? Terserahlah, anggap orang berdosa lah. Enggak, aku tanya dulu. Anda ngerti musyrikin itu apa? Udah masuk itu kategori orang berdosa. Lanjut. Saya tanya dulu, musyrikin itu apa? Pura-pura lah. Musyrikin itu Yesus sudah jelas yang menduakan si Allah. Sabar. Gantian kan? Yesus mengatakan jangan kau berikan barang. Sabar dulu. Mutiara ke Jangan babi. kau berikan. Itu mencaci atau tidak? Apanya? Kutanya dulu. Tidak ada di situ diajarkan. Tidak ada. Yesus menganggap manusia sebagai babi dan anjing, itu mencaci atau tidak? Oh tidak, itu tidak ada dikatakan kepada manusia dikatakan babi. Itu adalah kata perumpamaan kiasan. Nah, sekarang Dek, sebentar Dek ya. Kau mau cari tandingannya dengan membuat fitnah gitu, Dek? Tunggu dulu. Terbincang, Dek. Saya bertanya samamu. Sekarang saya bertanya samamu. Ini kan kita bahas hadits. Oke? Iya, Dek ya. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan mencaci orang musyrikin, apa caciannya? Amin, kau akuin Tunjukkan. ya. Kau sudah akuin ya. Ya, Kau berarti akuin ya Muhammad caciannya apa? memerintahkan cacian Caciannya ya? apa? Sebentar. Kau sudah mengakui Muhammad memerintahkan cacian kan? Kepada siapa? Sebentar. Pokoknya kau sudah mengakui Muhammad mengajarkan cacian. Pokoknya kepada Loh, siapa? kok nggak mau sih. Terserah, yang jelas pasti kepada manusia toh. Nah sekarang coba simpulkan Siapa dulu itu? kepastian. Manusianya siapa? Juma, Manusianya engkau sudah siapa? mengakui Tengoklah si caramu Juma. berdiskusi. Sebentar Juma. Ya bukan. Saya hanya ada ketegasan biar didengar penontonmu yang banyak ini toh Juma. Berarti kau sudah Inilah mengakui kamu. Muhammad memerintahkan mencaci maki? Kepada siapa? Loh kok macet? Ya jelas kepada manusia, nggak mungkin kepada hewan toh. Manusianya siapa? Yang dicaci di situ siapa? Yang jelas manusia toh. Ya, siapa manusianya di situ? Iya, jangan gugup lah, jangan gugup, pelan-pelan ya. Loh iya, jangan grogi lah. Sekali lagi ya. Juma, ternyata kau sudah mengakui bahwa Muhammad memerintahkan mencaci maki, setuju? Kepada siapa? Kepada manusia, toh nggak mungkin kepada hewan toh. Siapa manusianya? Siapa Jangan manusianya? grogi, tegas dong. Katanya kan Al-Quran itu Itu kan dalil. ya kan? Dalilnya nih. Dalilnya mengajarkan mencaci siapa? Ya, orang musyrikin Mencaci itu siapa? manusia bukan? Orang musyrikin itu manusia bukan? Iya, orang musyrikin itu manusia Apa bunyi bukan? caciannya? Bunyi caciannya Musyrikin itu manusia Bunyi bukan? caciannya apa? Sebentar Bunyi dong. caciannya Musyrikin itu manusia apa bukan Juma? Caciannya Saya apa? hanya Apa tanya karena caciannya? kamu ingin menghindar dari perintah Apa Muhammad mencaci manusia. caciannya? Alasanmu Saya tanya lagi. musyrikin. Saya Saya kamu tanya dia. sekali lagi. Saya tanya Musyrikin sekali lagi. itu manusia apa bukan Apa Dek Juma? bunyi- Dek Apa Juma, bunyi caciannya? musyrikin itu manusia bukan? Nggak bisa dia jawab. Oke, Anda takut ya kan setungkan. teman-teman, udah malu dia kan? Enggak dong. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Nabi Muhammad melalui hadits itu dikatakan bahwa cacilah kaum musyrikin. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mencaci tanpa alasan. Cacian di sana juga enggak ada dijelaskan apa caciannya. Paling-paling dikatakan innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam. Paling kayak gitu. Dia mengatakan, "Hai kamu orang-orang musyrik, kamu sesungguhnya akan masuk neraka." Paling begitu. Tapi yang kita lihat di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau memberi barang yang suci, barang yang kudus kepada babi, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada anjing. Siapa yang disebut anjing dan siapa disebut babi di situ? Manusia. Ayo, siapa yang mencaci sebenarnya di sini? Bagaimana seorang Yesus mengatakan kepada seorang wanita Kanaan,
Tidak pantas roti diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada anjing. Perempuan itu disebut anjing. Mencaci enggak itu? Seorang perempuan datang minta tolong kepadanya agar anaknya disembuhkan, malah dikatakan anjing. Mencaci enggak? Mencaci. Jadi jangan lebay. Ya, jangan lebay. Orang-orang yang disuruh caci di sana adalah orang yang menduakan pencipta langit dan bumi, lalu menyerang akidah Islam pada zamannya, pada saat itu. Maka mereka yang diminta untuk dicaci. Apa fungsinya untuk dicaci? Agar mereka sadar. Tapi kalau yang tadi, jangan kuberikan mutiara, jangan kuberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Jadi saudara raja debat, cocoklah memang kau raja debat. Kamu hanya tahu berdebat, tapi tak ada ilmu. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Kau permalukan dirimu sendiri bawa hadits. Bagus kalau dia ngerti asbabul wurudnya seperti apa, sanad matannya kayak mana. Tapi tidak perlu, karena saya sudah mengenal Anda dari dulu. Anda itu penghujat. Anda itu penghujat, makanya Anda tidak berani menampakkan wajah karena Anda penghujat. Anda itu penista agama Islam. Sekira begitu, nggak perlu dibahas panjang-panjang. Saudara Robin, mohon maaf, itu kawan lama saya, Bang. Memang dia begitu karakternya dari dulu. Saya paham, saudara. Saya paham. Iya. Makanya Siap. ya, saya juga mohon maaf, kenapa saya pakai ilmu seperti itu. Harus seperti itu kepadanya. Makanya dia kan enggak. Makanya saya disuruh turunkan tadi sama saudaraku. Nah itulah orangnya. Kami sama orang Batak. Makanya dia ngomong Batak dengan Batak kenapa? Menghina, mencaci. Sementara dia mengajarkan supaya jangan mencaci, tapi dia melakukan, jadi namanya munafik. Sementara dia mencaci maki saya dari tadi. Saya satu patah pun nggak mau mencaci dia. Nah itu yang mau saya pancing dari dia. Ternyata dia nggak tahan dengan caci maki yang kepada saya. Dicaci maki habis saya tadi dengan bahasa Tapi Batak. Nabi Muhammad mencaci maki, disuruh caci maki kepada orang musyrikin. Lah dia Benar, dicaci makinya itu sendiri, benar. saudaranya sendiri. Bukan, bro. Cuma Iya. gini, kau tahu gak ayat itu, bro? Bro, kau tahu ayat itu gak yang kau bilang tadi, babi dan Iya. anjing? Apa itu? Saya tahu. Apa itu? Iya. Maknanya apa itu? Yesus Dia berkata ngomong kepada orang-orang Yahudi. manusia atau itu bahasa makna? Coba, silakan. Dia berbicara kepada manusia. Hah? Dia sampaikan kepada muridnya agar Mana? jangan Kepada- memberikan mutiara kepada babi dan anjing. Kepada Maksud babi. mutiara Babi itu manusia. Sorry. Hah? Maaf, Babi saya itu tanya dulu. manusia. Hah? Babi di sana dengan anjing itu diperuntukkan kepada babi beneran atau anjing beneran? Kamu tahu nggak arti babi? Dan itu saya tanya. Kamu tahu nggak? Saya maksud tanya Tuhan dulu, Yesus, enggak babi usah dan terlalu anjing di situ? jauh. Enggak Enggak. usah terlalu jauh. Yang dianggap Yesus babi dan anjing di situ Babi manusia dan atau bukan? anjing itu iblis, setan. Maknanya iblis. Berarti Jangan Matius kasih 15 itu firman Tuhan kepada sabar dulu. Iblis kayak kalian. Sabar. Kalian kan iblis. Itu Bisa buka maknanya. dalilnya? Loh, memang Bisa itu. buka dalil? Kau buka dalam tradisi Israel. Arti kata anjing dan babi Tunggu. di perjanjian Tunggu. lama ada itu. Kau buka Saya di perjanjian tunjukkan lama. samamu ya. Makna Saya babi buka dan anjing. samamu. Bukan gini. Saya buka Makna samamu. babi Saya dan buka anjing enggak. Itu iblis. Diam dulu. Makanya Diam dulu. legion maksudnya Diam dulu. Kau diam dulu. Apakah Ya, betul Yesus ya. menganggap itu adalah Ya. setan Ya, kau atau bilang apapun manusia itu? ya. Perkataan itu untuk manusia jelas. ya. Oke. Ya. Jelas. Kalau Nih, tadi kita Raja lihat. Debat udah betul, itu bahasa kiasan. Artinya iblis kayak kalian. Firman Tuhan sia-sia Lah, kalau berarti kepada iblis manusia. kayak kalian. Loh, Berarti iblis. manusia dong. Hatimu iblis. Manusia. Makanya firman Nah. Tuhan gak nyampe. Hatimu iblis. Makanya kau gak terima Yesus itu Tuhan udah dan Juru ketahuan. Selamat. Berarti Yesus Hatimu menganggap iblis. bahwasanya Makanya murid-murid diingatkan bro, supaya firman Tuhan itu Matius 15 nomor 24, seorang perempuan datang kepadanya. Apa kata Yesusnya ketika ada seorang perempuan Kanaan? Dia mengatakan tidak pantas roti yang disediakan diberikan kepada anjing. Anjing di situ siapa? Wanita Kanaan. Kalau Anda mengatakan itu perumpamaan untuk iblis, no. Yesus sudah mengatakan babi dan anjing kepada orang-orang yang memusuhi dia pada saat itu. Baca dalilnya, aku bilang. Baca dalilnya. Yesus menyebut serigala ditujukan kepada orang. Yesus menyebut babi ditujukan kepada orang. Yesus mengatakan anjing juga ditujukan kepada orang. Begitu saudaraku. Saking kerasnya kebenaran itu. Kebenaran itu memang harus ditegakkan. Yesus sudah benar.
mengatakan kepada mereka anjing, mengatakan kepada mereka serigala, mengatakan kepada mereka itu babi, saya setuju. Saya setuju Yesus bertegas seperti itu, karena memang ada manusia karakter kayak babi, karakter kayak anjing, kayak serigala gitu loh. Jadi diskusi itu jangan emosi, santai, rileks, jangan kedepankan kebencian, bosku. Karena kalian ini bukan pengikut Yesus. Kalian hanya menggunakan Yesus sebagai tameng untuk menggenapi nubuatan Yesus terhadap orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Kalian hanya tidak ingin membahas secara mendetail, kalian hanya ingin memaki. Coba diskusinya itu yang tenang, rileks, Anda sajikan data, kami sajikan data, kan gitu. Halo, semangat sore, Saudara Almen. Halo. Sore, Cuma. Sore juga Bang, silakan. Buka kamera kalau dari Kristen, silakan. Bang, Silakan. Cuma saya mau nanya nih. Buka kamera dulu, Bang. Sebentar. Buka kamera dulu. Saya mau Silakan nanya, Abang. Bang Suma tentang kejadian di Pati, gimana tuh tanggapan Bang Suma? Buka kamera dulu, Bang. Artinya sekarang Buka kamera dulu, buka Kiai kamera. menghamili 50 santriwatinya, gimana Bang? Buka kamera dulu. Buka kamera. Waduh. Main turun. Buka kamera dulu. Jangan langsung bertanya, gampang itu dijawab. Buka kamera, habis itu kita bahas. Gak usah maki-maki, santai aja. Kalau kejadian-kejadian menghamili, mencabuli, dan seterusnya, jangan lihat oknumnya. Tidak ada agama itu bisa dilihat dari oknum, kecuali memang ada data di dalam kitabnya yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau tidak ada di kitabnya mengajarkan kayak gitu, berarti oknumnya. Jangan kau nilai agama dengan oknum, bila mana ternyata kelakuan oknumnya itu tidak ada di dalam kitab suci. Di Al-Quran jelas, la taqrabuz zina. Itu jelas itu di Al-Quran. Tidak boleh mendekati zina, apalagi berzina. Jadi kalau ada umat Islam, apapun dia melakukan zina, berarti dia sedang melanggar Islamnya, dia sedang melanggar Al-Quran. Gitu Bang. Oke. Jangan kesurupan kalian, santai aja diskusi kita itu. Bang Robin, masih ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Halo Bang, kalau masih ada mau disampaikan silakan, biar otennya ini punya nyali ke atas. Karena kalau Abang masih di sini kelihatannya mereka agak segan abangku. Karena mereka menganggap berlawanan prinsip, padahal sama-sama Kristen begitu. Halo Bang Rubin, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, selamat siang Cuma. Siang juga Bang, siang. Iya. Tadi ada berkata bahwa nggak ada di dalam Islam itu, bahkan boleh berzina itu loh Bang. Dalilnya mana? Oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Saya. Iya. Silakan buka kamera. Ya sebentar, saya sudah buka. Iya. Apa itu Bang? Apa Ya. yang Anda ingin tunjukkan? Di Sahih Bukhari ya. Buhari. Iya. Iya. Silakan. 2983. Jadi Bukhari. apa yang terjadi? Ya 2983. Apa itu tertulis di sana Bang? Hah? Apa yang tertulis di sana? Tolong dibacakan. Iya, saya bacakan. Iya. Abang nggak mau baca itu? Saya bukan yang bawa materi, Abang yang bawa materi kan. Oke, baik. Jadi
setidaknya abang itu paham dulu baru bawa materinya ke sini. Bu, hari berapa tadi? 2983. Oke, apa yang dikatakan di sana bang? Iya sebentar, saya pelan-pelan, santai saja bang. Saya beratur dulu pencariannya dulu. Iya. Iya. Ini dia berkata ya, Nabi berkata ya. Iya. Nabi berkata, ya bersabda. Sahih ini, Bukhari Jibril- kan? Iya. Sahih ini, Bukhari 2983. Iya. Iya. Oke bang, ya santai aja bang ya. Cuma hanya menanggapi itu. Iya. Ya di mana? Siap. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu Ya. apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, berzina, iya, sekalipun dia Ya. berzina dan berbuat dosa, dia masuk surga itu. Bang. Jadi Iya. umat Islam ini melakukan zina tetap masuk surga. Jadi hal apa yang dilakukan di pondok pesantren itu kan perzinahan, perbuatan dosa. Tapi apa? Kenapa dia lakukan? Ya karena berdasarkan ini masuk surga nggak Cuman ada. Cuman segitu doang pengetahuan Anda gitu. Ya ini dasarnya dulu lah. Kenapa Anda berkata itu pengetahuan? Ya kan ada data, bukan pengetahuan. Iya. Jadi apakah umat Islam itu tidak ada potensi untuk bertobat di Islam? Ketika Nggak mereka ada di sini melakukan masuk surga. jadi Islam cuma satu hadis itu saja Islam itu. Berarti Anda nolak ini. Bukan saya nolak. Bukan saya Nggak. nolak. Akui dulu bener nggak ini? Iya. Saya akui Ya itu. sudah. Nah, Ya, terus apa makanya masalahnya? kita yang mencabuli santri itu yang nggak ada salahnya dia melakukan karena dia masuk surga. Oke. Sekarang Apa pertanyaan saya salahnya? ke abang boleh? Saya bertanya ya bang ya. Kalau di Kristen berzina, bisa nggak masuk surga? Ya. Di Kristen kalau Ya, berzina bisa nggak kalau masuk tidak surga? bertobat, kalau dia tetap tidak bertobat, ya tidak masuk surga. Kenapa? Berarti berzina bisa masuk surga di Kristen? Kalau dia bertobat, dia akan masuk surga. Loh, kenapa Anda ketawa? Loh. Loh. Orang berzina berbuat dosa itu dia bertobat, masuk surga. Nggak ada yang lucu. Allahu Akbar. Ini loh kan Lucu dong. Iya kan? Jadi kau bilang tadi nggak ada. Kamu ngakui loh. Kamu hanya modal ketawa saja, congor. Berarti di Kristen kalau berzina bisa masuk surga? Kalau dia bertobat, masuk surga. Oh, kalau dia bertobat. Nah, jadi orang bertobat Di dalam- Islam, tunggu. Di Islam ada nggak perintah bertobat setelah melakukan dosa? nggak ada di sini. Coba baca dulu data ini. Coba kalau begitu kau tunjukkan kepada saya berzina masuk surga yang penting bertobat. Mana dalilnya? Silakan. Ini dalilnya dalam Islam. Enggak di Apa dalam itu? di dalam agamamu. Di mana dalilnya di dalam agamamu Anda kan berzina bertanya, bertobat masuk surga? Anda tidak berdasarkan data. Saya jawab tidak berdasarkan data, tapi ada datanya Enggak. nanti. Kita lanjut dulu, kita selesaikan dulu ini. Iya, giliran Anda kalau bicara berzina di agama Anda masuk surga, yang penting bertobat. Tapi kalau di Islam seakan-akan di Islam kalau di Islam bertobat masuk surga enggak kalau mereka sudah berzina? Anda nunjuk di situ. Di situ nggak harus ada. bertobat, Bang. Di sini yang syaratnya di sini. Aduh, jangan ketawa dulu. Kenapa modal ketawa? Syaratnya di sini, Bang. Yang penting Islam itu tidak menyekutukan Allah. Itu saja. Sekarang pertanyaan Itu saya, syaratnya masuk apakah surga semua sekalipun pertanyaan mencuri, saya, berzina, Abang? seperti yang dilakukan kiai itu. Kenapa? Pertanyaan saya ke Abang, apakah Islam itu cuma satu hadis itu, hukum Islam itu? Mau banyak, mau seberat, mau hadis banyak, itu tidak menjadi masalah. Allahu Berarti Akbar. Jadi kalau hadis satu sama lain, sabda Muhammad itu kan berarti bertentangan. Ada yang berkata begini, nggak apa-apa kau berbuat dosa, nggak apa-apa kau berzina di parah sini. ini. Yang penting tidak menyekutukan Allah.
Itu syaratnya. Betul enggak? Jawab dulu. Belum bisa paham. Saya tanya sama Anda, apakah Islam itu cuma satu hadis itu hukumnya? Tentu banyak hadis-hadis yang dikarang Muhammad oleh para ulama, tapi itu cuma jadi dasar. Ya, hadis dikarang katanya. Sekarang saya membacakan data kepada abang. Oke. 1 Yohanes 2. Dengarkan. Anak-anakku yang kukasihi, janganlah kalian berdosa. Namun apabila kalian berdosa, ada pendamai dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu, boleh enggak Kristen itu berzina? Nggak boleh lah berzina. Hah? Nggak boleh berzina, nggak boleh. Di situ dikatakan Yesus sebagai pendamai dosamu. Dia tadi kan jangan berbuat dosa, kan tadi ada berkata sudah. Oke. Dikatakan lagi di dalam Roma 5 nomor 20, di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Pertanyaan saya, ketika Kristen semakin banyak berzina, apakah semakin kasih melimpah? Berdasarkan data itu, jawab. Enggak, kau ngomong apa ini cuma? Kita ini belum selesai ini. Bukan, jangan ketawa. Hai, apa kamu hai? Iya kan? Anda di Saya sini ulang lagi. nih, cuma. Saya ulang lagi, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Di mana zina semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Betul? Baik, saya buka ya. Jadi kita nanti selesai sampai itu. Selesai sampai sebentar. Silakan. Sabar. Jangan ada ketawa terus loh. Roma Sedang 5 Anda nomor mengetahui. 20. Sebentar. Kamu Baca sudah Roma 5 mengetahui. 20. Kamu mengetahui hadis Roma 5. ini. Roma Iya, 5 sabar, nomor Mas. 20. Buka. Sabar. Baca. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Ayo. Oke, kita baca ya. Zina Sebentar dosa ya. enggak? Zina dosa enggak? Sebentar kita baca data itu. Ku tanya dulu. Loh. Zina dosa tidak dalam Kristen? Kita baca dulu data itu dulu. Kamu jangan kau itu saya diskusi. Jangan ketawa. Zina dosa enggak dalam Kristen? Atau jangan-jangan bukan dosa? Roma berapa tadi? Ya. Ayo. Biar ku ajari kau. Roma 5 berapa? Ayo. Roma berapa? Loh, katanya ada Roh Kudus. Nomor 20. Roma berapa kok? Ada gimana ada ini? Katanya Roh Kudus, ada Roh Kudus. Roma 5:20. Gimana ada ini? Ada kan tadi takutnya kau ini comot sana comot sini ayat itu loh. Kalau kamu bawa hadits boleh. Saya nggak boleh comot. Iya boleh. Comot mana? Boleh. Apa yang di mana? Roma berapa? Roma 5 20. Roma 5 ayat 20 kita baca. 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi melimpah. Di mana di sini melimpah? Yang Anda maksud? Ini Adam dan Kristus. Kamu baca. Kamu baca dalil. Supaya Tanya sama lagi di seperti mana? dosa. Sabar, kenapa ada ketawa? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi melimpah-limpah. Betul? Kasih karunia melimpah-limpah dalam masuk apa di sini supaya sama seperti dosa. Lo kau tawa. Nah, dalilnya jelas. Ini loh, ini jawabannya di bawah sini supaya sama seperti dosa berkuasa dalam al maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Tuhan kita. Jadi sekarang artinya sebentar. Tunggu. Sebelum selesai. Bagaimana pertanyaan saya? Dengar pertanyaan saya baru jelaskan. Bagaimana caranya? Dengar. Bagaimana caranya mendatangkan? Bagaimana caranya mendatangkan kasih karunia melimpah-limpah? Caranya gimana? Kita selesaikan dulu ini. Ini jelas datanya.
Lu kan ketawa lo. Jadi kiai itu tidak salah ya. Saya berdasarkan data ini melakukan apa yang dikatakan. Mulai pindah lagi, salto lagi. Udah dijawab tadi. Sebentar, saya bukan Akbar. laki-laki kau. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Oke? Di mana Cuma, persinahan, di mana persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Betul? Bahkan di Al-Quran sendiri ya cuma ya. Di Al-Quran sendiri Al-Ajab 51. Udah keok dia, Itu, udah sebentar, keok. Rok. Aku udah jawab tadi itu ah. Keok. Gantian Udah dong. keok. Kamu jangan congor terus. Di mana Al-Ajab ya, persinahan tafsiran. semakin banyak, di situ Sebentar, kasih karunia 14. semakin melimpah-limpah. Di mana pembunuhan semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan Jangan semakin takut, Cuma. Aduh, ini melimpah-limpah. kedua kali loh. Kau Di tahu mana terus. LGBT semakin banyak, di situ Nah, itu. kasih karunia melimpah-limpah. Di mana pemerkosaan terbatas, di situlah kasih karunia Terbangnya ini pondok pesantren, di pondok melimpah-limpah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kenapa kau diminum? Di mana 50 loh, dosa satu bertambah orang. banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana persinahan semakin banyak, Sesuai. Sahabat. di situ kasih karunia melimpah-limpah. Udah, kamu udah keok. Apa? Sebentar ya. Kamu nggak paham Quran, nggak paham hadits. Diterangkan pun kau tidak akan masuk, otak merusak. Karena kau menggenapi angkatan jahat. Oke, silakan yang lain masuk ke tema. Gak usah masuk kemana-mana. Kalian tak ada ilmu. Nanti ku suruh kalian tafsirkan hadits, ayat suci Quran. Kalian tak sanggup, percuma. Mending kalian belajar tentang dosa waris. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Apakah Anda pewaris dosa? Ya, halo. Iya, halo. Halo. Kita pakai timer ya. Semangat siang. Ya, selamat siang, Izuma. Siap. Apakah Silakan. Muhammad itu? Ya, apakah Muhammad itu seorang pezina? Ada tema di Jawabannya, sini. apakah Muhammad tolong dong? bisa Ada kata- tema di sini. Kenapa Ada ketakutan? tema. Ada Nah, tema kenapa di sini. ketakutan nih di dalam hadis Ada Tirmizi tema 2658? di sini. Ada tema di sini. Anda kalau mau bahas hadis itu berarti Anda sudah pakar hadis. Kalau cuma modal Google, Anda hanya akan semakin bodoh. Oke? Halo saudara Indri. Semangat sore. Selamat sore, Halo. Bang. Aduh. Halo saudara Indri. Ya. Silakan buka kameranya. Bantu. Oh iya, siap. Ini siap. Ada Apa yang tema mau ditanyakan ini? siapa pewaris dosa. Silakan. Ya, pewaris dosa itu adalah manusia termasuk Anda. Nah, itu pewarisnya. Dalilnya Bang, buka kamera dulu. Buka Dalilnya kamera. di dalam Keluaran. Iya, sudah buka kamera. Buka kamera. Buka kamera lalu, dulu. Lalu Buka apa kamera lagi? silakan. Buka kamera dulu Bang. Iya, ini kamera udah. Ini adalah kitabnya. Oke, baik. Oke, tema kita siapa pewaris sudah. dosa itu? Apa lagi? Tolong tunjukkan
Siapa pewaris Yaitu dosa itu? manusia Silakan. jatuhnya ke dalam dosa. Yaitu manusia. Tunjukkan dalilnya. Dalil bang, dalil. Nah, dalilnya itu ya, sabar. Nih, manusia jatuh ke dalam dosa, Iya. yaitu Adam dan Hawa. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa bang? Silakan. Di mana Adam mewariskan dosa pada saat Iya. Adam memakan buah itu. Sudah. Nah, di mana itu dalilnya? jawabannya. Di mana dalilnya bahwa dia mewariskan dosa? Kan gak ada dalilnya. Ya, ada dalilnya dong. Mana? Anda memfitnah Adam. Nah, ini dalilnya. Yang sering Manusia memfitnah Adam itu hanya iblis. Loh, Yang memfitnah Adam itu iblis. sekarang Silakan. Mana ya, oke, dalilnya sekarang Adam saya mewariskan tanya, dosa? sekarang saya tanya, apakah manusia itu mengikuti iblis? Ayo, jawab Ada dulu yang dong. mengikuti iblis, ada yang Siapa mengikuti, yang ada yang mengikuti tidak. Yang iblis? mengikuti Coba. iblis itu Mana datanya? yang Di yang mewarisi dosa. mana orang Kristen mengikuti? Ya di mana? Ayo, Di mana kasih dikatakan dalil di situ dulu. coba semua? Dalil. Buktikan sama saya. Dalil dulu. Dalilnya Ya, dulu, silakan. dalil. Ini Dalilnya dalilnya dulu manusia kasih. itu jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia jatuh Ya. ke dalam dosa, otomatis manusia sampai saat ini berdosa. Betul? Di mana dalilnya tuh? Di mana Betul. dalilnya? Di mana Loh, dalilnya? sampai sekarang manusia berdosa. Loh, sampai Di sekarang mana manusia berdosa. dalilnya? Ini Dalilnya manusia di jatuh ke mana? dalam dosa. Ini Dalilnya di kejadian mana? 3. Ini Nggak ada dalil kejadian di situ, 3 kan? ayat 3. Loh, Kejadian takut. 3 nomor 3 coba bacakan, coba bacakan. Ah, Adapun ular. nih, ada Adapun ular ular. yang cerdik. Mana? Yang dijadikan oleh Mana Tuhan. dosanya Ular di- itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sautnya perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan atau meraba buah itu, nanti kamu mati. Ya, Kamu di situ siapa? manusia, Siapa di situ dia? Manusia yang dimaksud siapa? Adam dan Hawa. Nah, sekarang mana tunjukkan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya mana? Loh, sampai sekarang saya tanya, sampai sekarang manusia berdosa enggak? Mana dalilnya? Loh, Adam mewariskan dosa. Lah dalilnya sampai sekarang manusia berdosa. Tapi katanya Yesus sudah menebus. Kenapa masih berdosa? Loh, dengar ya. Dengar semua. Yang kamu tidak ketahui adalah dosa waris itu adalah dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, itu yang kamu Nah, tidak terus tahu. kenapa Tetapi Kristen- dosa kenapa perbuatan Kristen masih berdosa? itu dosa perbuatan dengan dosa waris berbeda. Oh. Ya. mana Ya, memang dalilnya? berbeda. Dalil. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa. Silakan. Kalau tidak ada berarti Anda iblis memfitnah Adam. Silakan. Dosa, ada mewarisin dosa sampai sekarang orang berdosa. Iya, saya tidak tanya orang berdosa itu nenekmu kiper, kau sendiri yang berdosa, kenapa Adam kau bawa? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sekarang saya tanya, waktu Adam memakan buah itu manusia berdosa sampai saat enggak? Adam Berdosa Adam enggak? tidak berdosa. Iya, waktu Adam dan Hawa waktu itu memakan buah itu, pertanyaan saya, manusia berdosa enggak? Tidak berdosa. Oh, tidak berdosa, luar biasa, tidak berdosa, Nah, kata Suma. sekarang, Kata mana Suma dalilnya enggak Adam berdosa. berdosa? Mana dalilnya Loh, Adam berdosa? Ini mereka tunjuk. mereka berdosa nih. Iya, mana Ini apa? mana tunjukkan. Ini Tunjukkan saya dalilnya. kasih lihat kamu ya. baca. Ya, Iya, makanya iya, Zuma baca. itu kayaknya nggak pernah mengetahuinya. Nih, Oke, ya. saya besarkan. Ketika nih, aku besarkan, kau tunjukkan ke ketika saya. mereka mendengar langkah Tuhan, Allah
Nih, yang berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Yang menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, engkau menjadi takut karena aku telah telanjang. Sebab itu aku bersembuh." Mana dia berdosa, mana Bersembunyi, tunjukkan. berdosa nggak diri ini? Mana berdosa, Berintip mana ini, berdosa, sudah mana terjawab. berdosa, mana tunjukkan. Berdosa nggak dia? Mana Berdosa nggak dia? Berdosa nggak tidak? Berdosa nggak? mana dalilnya, Sekarang saya mana tanya sama kamu. dalilnya mana? Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu melakukan dosa, apakah dosamu kamu tutupin enggak? Dosanya mana? Kamu tutupin atau enggak? Dosanya mana? Loh, Dosanya ini mana? apa? Mereka bersembunyi nih. Mana? Loh, ini mereka bersembunyi apa? Ini mereka bersembunyi apa? Fitnah mana fitnahmu? Ih, tertawa. Di mana fitnahanmu yang Tertawa dengan mengatakan Adam kebodohannya. berdosa? Loh, Loh, Di ini. mana? Loh, ini saya jawabin mana? apa? Ini saya jawab apa? apa? Mana? Kamu kayak pendeta Leo. Mana? Kerjamu cuma memfitnah Adam terus. Ular. Aduh. Ular. Oten. Kalian itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Kamu fitnah Adam, kau hujat Adam, kau nista Adam, kamu lupa Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kalian bermusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Lah, kamu memfitnah Adam, sama berarti saya kamu keturunan Adam dan iblis. Hawa di dalam Al-Quran. Jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya Adam Mana dan Hawa di dalam dalilnya? Al-Quran. Jangan dulu. Iya, jelaskan Jangan dulu ke Al-Quran situ. di dalam anumu. Ayo. Pertanggungjawabkan jelaskan dulu Kenapa kau fitnahanmu. takut? Jelaskan di dalam Al-Quranmu. Adam dan Hawa, ayo. Pertanggungjawabkan dulu. Jelaskan sama saya. Ayo. Pertanggungjawabkan Kalau dulu. memang kamu apologet yang terkenal di Indonesia, ayo. Saya buktikan kamu hari ini kamu keok. Pertanggungjawabkan. Ayo. Buktikan sama saya. Pertanggungjawabkan Kamu jelaskan dulu Adam dan Hawa sama saya. Ayo. fitnahanmu. Ayo. Fitnahanmu. Ayo. Saya sudah menjelaskan tadi loh. Sekarang kamu. Fitnahanmu Giliranmu. bahwa Adam Giliranmu. berdosa mana? Tunjukkan dulu fitnahanmu. Kamu Adam dan Hawa mana? Sekarang ayo giliranmu sekarang. Dosanya Adam dan Hawa bagaimana? Ayo jelaskan sama saya. Ayo, kenapa takut semuanya? Kenapa semuanya takut sama saya? Kenapa semuanya takut sama saya? Kejang-kejangnya, kejang-kejang kamu ya semuanya. Nggak keoknya kamu ya. Ya. Sekarang coba semua jelaskan sama saya di dalam Al-Quran. Ini 7 penonton melihatmu dengan kebodohanmu. Ayo. Apa? Kau kejang-kejang apa? Fitnahanmu terhadap Nabi Adam yang harus kau selesaikan. Kau memfitnah Nabi Adam berdosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Mana? Padahal itu enggak ada. Enggak ada. Adam mewariskan dosa itu enggak ada. Kalian memfitnah Nabi Adam karena kalian adalah yang menggenapi dosa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kalian penggenapannya, begitu loh. Kasihan Kristen-Kristen ini. Adam difitnah demi untuk menutupi apa? Menutupi kalau Kristen itu adalah penggenapan dari apa yang Yesus ajarkan tentang orang Farisi. Silakan buka kameranya bang. Kalau Kristen, kalau Islam mohon izin dibawa dulu. Silakan. Silakan. Ini caranya Kalau gimana nih? dari Kristen ya? Iya, kok saya pencet nggak bisa nih? Belum bisa buka kamera ternyata. Pengikutnya masih belum ada gitu bang. Jadi saya nggak lulus ini di sama Bang Zuma ini, jadi nggak lulus dong. Nanti buka kamera baru bisa diskusi bang. Silakan. Halo, semangat siang dari Kristen. Semangat siang.
Iya. Semangat Dari siang Kristen, Bang. Kristen cuma lawanmu kemarin yang kau turunkan karena terus kau. Buka kameranya, Bang, silakan. 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 Buka kamera, silakan. Nah, Aisyah, gimana? Iya. Ini masih ada tema yang kemarin. Siapakah pewaris dosa itu? Iya. Kalau saya mengatakan Farisi. Tapi dosa yang Semua diwarisi manusia. enggak ada. Semua Mana manusia dalilnya? mewarisi. Mana dalilnya? Bang? Semua manusia mewarisinya. Saya butuh dalil, silakan. Kalau dalilmu nggak penting, itu kalau agama itu bukan dalil, tapi pemahaman, pakai otak. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu seperti itu? Sedangkan Ya, tidak ada dalilnya. Secara keseluruhan, kalau agama itu ajarannya adalah kitabnya. Jadi dikuasai kitabnya itu dari situ. Coba baca Amsal 3 nomor 5 bisa? Bacalah. Anda lah yang baca. Kau kenal Amsal tidak? Mengerti kau Amsal? Apa itu Amsal? Berpeganglah pada firman Tuhan dan jangan berpegang kepada pikiranmu sendiri. Itu Amsal 3 nomor 5. Siapa yang mengatakan Tidak begitu? boleh. Siapa yang mengatakan begitu? Enggak. Amsal itu hikmat. apa artinya? Aduh, mau Siapa diskusi yang nggak ngusap? sih? Aduh. Mau. Ya sudah. Karena saya, Tolong tunjukkan. kalau saya Tolong mencuci tunjukkan. otakmu. Kalau saya mencuci otakmu, saya mengajarmu mencuci otakmu, bukan diskusi. Levelmu belum sampai. Oke, jadi siapa yang mewariskan dosa kepada manusia? Semua manusia. Dalilnya mana? Sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam Dalil. dosa itu Dalil. diwariskan. Dalilnya mana? Dalil lagi. Oh, tak dalil lagi kau. Agama kalau dalil, harus dalil. karena kitab semua firman itu berkaitan. Bukan hanya Ya, satu mana dalil, dalilnya? 2 dalil, 3 dalil. Mana dalilnya? Satu aja. Diwariskan. Makanya Ya, mana Tuhan telah dalilnya? mengutuk manusia. Dalilnya Dengar dulu, mana? ya. Dalilnya mana dalil? Tidak perlu otak dalil karena firman Tuhan itu berkaitan. Nggak bisa begitu. Ini bukan Saya zaman mencuci penjajahan, otakmu. Bung. Saya mencuci otakmu karena Zaman dalil, kalau ada penjajahan, dalil itu hafal. zaman Modal penjajahan memaksakan kitab kehendak. Nah, sekarang Dengar mana dulu. dalilnya? Kalau tidak ada dalil berarti Anda seperti penjajah Belanda pembawa agamamu, hanya mau menekan orang. Otak dalilmu itu dicuci dulu. Otak dalilmu dicuci karena Alkitab itu karakternya Alkitab sama itu seperti pembawa. berkaitan semua. Karena agamamu dibawa oleh penjajah, kamu ingin memaksa Jadi orang agamamu dibawa oleh siapa? mengikuti. Agamamu dibawa oleh siapa? Enggak, agamamu dibawa Kamu oleh siapa? mau mental orang itu kamu rusak, kamu jajah Congormu aja tanpa yang dalil. banyak. Congormu yang banyak. Kalau tanpa dalil Nggak itu ada otak. congor. Loh, kalau tidak Pakai ada otak, otakmu pakai otak. mana? Ya, kalau ada Pakai otakmu otak. mana dalilnya? Kau Agamamu siapa bicara. yang bawa? Mana Siapa yang bawa dalilnya? agamamu? Mana Dalil lagi otak dalilnya? dalil kalau. Nah, itu kan mental Kami bukan dalil penjajah. karena bukan hafalan. Lalu Bukan hafalan dari untuk mana? dihafal Alkitab. Dari Kami mana bukan kau hafal, dapat bukan ilmu hafal. kalau tidak ada dalil? Dari mana? Bukan modal hafalan kalau kitab kami Lalu tidak. dari mana? Jangan kau hafal, kau sebutkan aja di mana dalilnya. Kamu Karena jangan Alkitab mentang-mentang. kami, Jangan mentang-mentang agamamu diajarkan penjajah. Dengar kau, Kau Zuma. mau menjajah di sini. Jangan kau Dengar menjajah kau, di Zuma. sini. Saya butuh dengar dalil. kau Zuma. Dalil saya dengar. Mana dalilnya? Jangan pakai karena otak Belanda yang kamu membawa sini. agamamu. Jangan pakai otak kamu. Jangan Pakai gara-gara otak agamamu saya, dibawa bukan oleh situ. penjajah. Kau merendahkan orang sedangkan kamu tidak ada dalil. Alkitab itu saya jelaskan di otakmu ya. Saya cuci otakmu itu. Alkitab itu bukan hanya dalil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat berkaitan. Itu Alkitab kami. Ya, Beda saya dengan butuh kitabmu satu dihafal. dalil. Mana dalilnya? Dihafal. Satu saja di Bible. Masa 2? Kitabnya Yahudi kau sudah rampok.
Dua kitab kau pakai. Menghadapi saya minta dalil satu, kau nggak bisa tunjukkan. Kau hanya memaksakan kehendakmu. Apakah gara-gara kau itu berasal dari agama penjajah sampai kau ingin menjajah saya secara logika? Saya minta dalil loh. Saya Itu yang menghargai saya kau. jelaskan. Logikamu pakai. Enggak ada Dalil itu logika-logikaan, kalau enggak Alkitab, ada, harus dalil. pakai otak, Agama otak, itu otak. dalil itu agama. Kalau kau Pakai berotak, otak. kau nggak mungkin menyembah Pakai anak otak. orang. Pakai otak. Gimana kau pakai otak kau nyembah anaknya orang? Kalau saya bilang sama kau ikut-ikut pembunuh pezinah gimana? Lah, mana dalilmu? Mana dalilmu? Ya harus dalil. Kalau tidak dalil seperti kau bersihkan otakmu. melanjutkan aksi Bersihkan pembawa otakmu agamamu, Bersihkan otakmu menjajah, itu. menekan, meneror orang, memaksakan Bersihkan agamanya otak- kepada otakmu orang itu, lain bersihkan. dengan cara Bersihkan otakmu ditekan, diteror, ditakut-takutin, dirampas haknya, dirampas hartanya. Habis itu Nah, siapa yang dicokoki melakukan itu agama sekarang? Anda. Kau ingin Siapa yang mendoktrin melakukan itu saya sekarang? dengan agamamu tanpa dalil. Kau yang Kau melakukan itu memaksakan tanpa dalil. Siapa yang melakukan Saya itu sekarang? bertanya, fitnahanmu mana? Kau katakan Adam mewariskan dosa kepada seluruh manusia, dalilmu mana? Ya dosa yang diperbuatnya itu setelah dikutuk oleh Tuhan, maka semuanya itu dosa Di itu mana diwariskan kepada Adam kita. dikutuk? Mana dalilnya Pakai Adam otak, ada di dikutuk? Alkitab kami. Mana Ada di Alkitab dalilnya kami, Adam makanya- dikutuk? Mana dalilnya Makanya Adam dikutuk? Yesus diutus. Dengar. Mana kayak dalilnya anak-anak Adam dikutuk? Tunjukkan dulu. Mana dalilnya Adam dikutuk? ada dalam Alkitab. Mana? Ada. Makanya buka kurangi otak. makan babi. Kurangi Baca. makan babi supaya otakmu jangan kayak otak babi. Karena bukan kita, makanya kau tidak tahu. Ah, tunjukkan itu otak babimu itu. Kurangi makan babi Karena yang tidak bisa baca itu hanya Mana monyet. dalilnya? Mana? Ini, kutunjukkan kau. Mana dalilnya sini Adam kemudian dikutuk? Mana dalilnya? Di mana saya harus buka? Ada di situ, ada di situ. Baca. Di Baca situ di mana? situ. Dibaca di mana? Bacalah di situ. Di mana dibaca? Karena kalau saya tidak perlu saya jelaskan kepadamu, hanya mencuci otakmu saya. Dasar agama penjajah. Jadi agamamu apa? Agama yang dijajah sama kau. Oh, berarti yang dijajah agamamu. Ya. Oh iyalah. Ah. Iblis kan penjajah. Iblis menjajah Adam, iblis menjajah Musa, iblis menjajah Yesus, iblis menjajah kami lagi. Kayak gitu aja terus Kalau kau. iblis Aku itu tanya dalilnya di mana? Hei, di mana Di Adam otak. dikutuk di sini? Ini di Bibalmu ini di mana Adam dikutuk? Kalau ada nanti gimana? Kalau ada nanti di mana tunjukkan di mana di sini. Ini kepala saya ambil. Saya tidak Kalau ada mau Adam dikutuk. Enggak ada konsekuensinya. Harus ada konsekuensinya. Kalau ada gimana? Ya itu ini kepala ambil kalau ada Adam dikutuk di sini mana dalilnya? Karena saya tidak perlu sibuk-sibuk untuk mengajarmu, hanya mencuci otakmu saya. Berarti kau penjajah. Hanya mencuci otakmu saya. Tidak perlu Berarti kau saya penjajah sibuk-sibuk memang, sama kan? kau. Kau penjajah memang kan? Kau teruskan lagi ajaran Belanda. Kau menjajah lagi orang. Ya, saya jajah kau lah. Saya jajah kau. Memang agamamu Mau dijajah? agama penjajah. Mau dijajah? Mau dijajah? Nah ini sekarang kau jajah dijajah? saya di sini. Kau mendikte, kau mendogma, kau mendoktrin, kau mencuci otak, diminta dalil nggak ada. Nampak kali wawasanmu level Kau yang bawah wawasanmu rendah. penyesat tanpa dalil kau berbicara. Kalau ada nanti gimana? Tunjukkan aja, nggak usah kau ngancam-ngancam gitu. Kalau ada leher gimana? beton. Karena saya tidak masih betul sama kau. Hei, leher beton, mana dalilnya di sini mana? Kalau ada nanti gimana? Saya tanya sama mu mana dalilnya di sini mana? Enggak, kalau ada nanti gimana? Karena tujuanmu Nggak buka ada komal ini saya tahu. nanti sekarang. Karena tujuanmu buka komal ini saya tahu. Makanya tidak perlu diskusi, tapi membuka Mana otakmu, dalil? membuka otak. Saya cuma minta dalil. Mana dalilnya di sini Adam dikutuk mana? Kalau ada nanti gimana? Jangan nanti sekarang tuyul. Wow. Oh itu
Bersihkan otakmu itu Mentang-mentang semua. agamamu Bersihkan. dibawa penjajah. Bersihkan otakmu Kau. itu. Bersihkan otakmu itu. Cuci otakmu Dengan cara itu. apa? Biar bersih sedikit. Dengan cara apa? Dengan memfitnah Adam. Berapa kali pikiranmu cetek kali. Kau itu. Cetek Tuhan kali, mengatakan dalam kitabnya Yahudi yang kau ambil ya. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhan Nah, itu antara framingmu lagi. Adam. Framingmu itu lagi mengambil kitab Yahudi. Ya, kau ini. memang Lalu parah siapa? Kau ini. Lalu perjanjian lama itu kitabnya siapa? Ah, peluka. Maling. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Kitab Tanak itu Yahudi punya. Tidak ada haknya orang Kristen menggunakan kitab Tanak. Asal kau tahu. Otak-otak babi. Kosok nasihatin orang, otakmu yang rusak. Dasar leher beton kayak leher babi. Sama-sama babi dan kau sama-sama gak ada lehernya. Mau membodohi orang, mau mendoktrin orang, mau membodoh-bodohi orang. Kamu pikir ini masih zaman penjajahan apa? Agamamu kalau kau tak sanggup pertanggungjawabkan, jangan kau ajarkan, tompel. Adam mewarisi dosa, dia dikutuk. Mana dalilnya di sini? Ini Bibelmu, ini Bibel. Kau sudah ambil kitabnya orang Yahudi. Kau gabungkan dengan kitab Yunani, Romawi. Kau gabung jadi satu begini. Tak ada dalilnya. Kau hanya memfitnah. Panjang kali gigimu rupanya. Sampai nyangkut-nyangkut itu gigi ke masker. Sampai kau harus pegang. Panjang kali gigimu. 7 cm. Kau saingi aku rupanya. Gigimu selalu nyangkul-nyangkul itu masker sampai itu maskernya mau lepas kau dong. Gigimu terlalu panjang. Orang goyang-goyang begini juga gak goyang maskernya. Gigimu terlalu panjang itu, moncong babi. Kau naik ke sini mau berdiskusi. Kalau diskusi itu menggunakan data. Jangan congor, jangan pemaksaan, jangan kayak mental Belanda, mental penjajah kau. Jangan gara-gara agamamu dari sono, kau memaksakan isi kepalamu yang penuh asbak rokok. Kurang kerjaan kau membahas kitab orang lain. Kurang kerjaan kau. Kau curi kitabnya Yahudi boleh. Saya cuman bertanya mana dalilmu, fitnahanmu terhadap Adam mewarisi dosa. Enggak ada. Kau emosi. Mengadu kitab orang lain, mencuri orang lain, dia ada kitab. Kitabnya Yahudi kau rampok boleh. Kau ditanya dalil, kau ngamuk. Apa tujuanmu membahas kitab orang lain? Ini apa tujuanmu curi kitabnya Yahudi? Apa tujuannya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Apa tujuannya? Untuk menyesatkan tentunya. Aduh parah. Gimana bang? Kamu tadi ngomong orang masker. Kok kamu juga pakai masker nggak berani lepas sih? Iya. Emang ada apa di dalam gigimu? Takut istrimu selingkuh lagi kayak dulu. Istrimu kan suka selingkuh. Ada Karena mempraktekkan dalil. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Karena suamiku lagi dinas luar. Ya, itu di Kejadian 3. Mana ada Kejadian 3 itu? Itu di Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Bentar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 20 itu kutuk yang harus diterima oleh Adam. Apa kutukannya di situ? Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Apa kutukannya? Ya. Di mana diteruskan itu kutukan yang dibuat, maka Adam itu harus berkeringat, berkeluh. Karena dia di bumi. Baru bisa karena makan. dia di bumi, karena dia bukan di Eden lagi. Itu fitnah. Itu emang fitnah. Adam diciptakan di mana? Itu fitnah, itu fitnah. Emang Adam diciptakan? Itu fitnah. Emang Adam diciptakan di mana?
Di Eden, di Adam taman, diciptakan di di mana? taman. Di Eden, bukan di bumi. Ya, Eden itu ada di Di mana? Eden. Iya, di mana? Iya, di mana tuh? Eden Di mana? itu Eden Iya, di Eden mana? itu alam, bukan di bumi. Eden itu Di mana? Eden itu surga, jannah. Surga? Kamu tahu? Iya. Tuhan menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua Tuhan ciptakan di mana? Ya di bumi. Dan ada juga di surga. Di bumi. Lalu Tuhan Ada di ciptakan bumi, manusia ada di mana? surga. Udah, Emang di nggak surga usah terlalu itu jauh. ada pohon. Ilmumu masih cetek. Kau belum bisa Lah. hadapi saya. Oh. Ini aja kita bahas ini. Siapa pewaris dosa ini tema. Jangan lebay. Setiap kau masuk ke sini, kau pasti muntah kita darah. Aku clearkan yang buat. ini Nggak usah dulu. lebay. Nggak usah lebay. Kita Nggak usah clearkan lebay. yang ini. Kita Tidak clearkan yang usah ini. lebay. Tidak usah lebay. Nggak usah takut lebay. Kamu takut bahas aku dengan masalah penciptaan Eden itu di mana? Baik. Kita buka Kejadian 2. Silakan Anda bacakan saya nomor satunya. Silakan. Saya layani kau. Silakan. Enggak. Saya layani kau. Saya ikuti. Coba kau baca Kejadian 2 coba. Silakan. Saya ladeni kau. Tapi hati-hati kau malu lagi kayak kemarin ku buat ya. Apa silakan. masalahnya di situ? Apa masalahnya di situ? Loh, katanya kau Apa mau masalahnya bahas di situ, bro? Eden. Inilah kalau orang Kristen mulut kayak babi, besar kali mulut kau itu, nggak ada ilmu kau. Kau tanya lagi apa masalahnya di Daripada kau situ? minum kencing Katanya kau mau onta. bahas Eden. Daripada kau kan? minum kencing onta, mendingan makan babi, lebih bagus. Tolong Lebih pintar tunjukkan di buat mana kau cerdas, diharamkan sehat, kencing onta. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya kencing onta haram. Di mana? Onta itu binatang haram nggak? Saya minta kencing onta diharamkan di mana? Dalilnya Onta itu mana? binatang haram nggak? Saya tanya samamu mana Onta itu dalilnya binatang kencing haram. onta? Kau nggak bisa Oke. menunjukkan dalilnya. Sekarang berdasarkan tahu dalil kan, kitabmu, dengar. binatang Dengarkan saya. yang haram Dengarkan. itu termasuk Dengarkan saya. onta. Dengar. Dengarkan saya. Oi, dengarkan saya. Di dalam kitabmu Paulus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Pertanyaan saya, apakah Kristen boleh minum kencing onta? Boleh tidak orang Kristen minum kencing onta? Jawab. Jawab kau kondom. Oi kondom. Kondom jawab. Buka mic-mu itu, jawab. Apakah di Kristen boleh minum kencing onta? Jawab. Manfaatnya apa? Saya bukan tanya itu. Yang saya tanya, boleh ndak di Kristen minum kencing onta? Nggak boleh. Jangankan kencing onta. Mana kencingnya dalil? siapapun Mana nggak boleh. dalilnya? Mana dalilnya? Mulai ketawa, menertawakan dirinya. Ternyata Dalam Ternyata kitabmu Zuma. dikatakan apa? Bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut menajiskan. Berarti kencing onta bisa nggak kau minum? Jujur. Kita nyambung lagi Jujur. sebentar ya. Kita nyambung Jujur. lagi. Kita nyambung lagi sebentar. Jujur. Malu kau kan? Malu kau kan? Tai orang pun bisa kau masukkan ke mulutmu. Sama seperti babi, apapun bisa masuk ke mulutnya. Itulah karaktermu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya babi. Gitu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya. Oten, apapun boleh masuk ke dalam mulutnya, tidak menajiskan. Itu fakta. Jangan kau menangis. Itu dalil. Kau dibawa ke tema ini malah kau lain bahas. Akhirnya kau kabur juga. Kau bilang kau naik sini baik-baik, kita diskusi. Kau datang mau bodoh. Halo, semangat siang. Selamat siang Juma.
Siang juga Ibu, dari Kristen kah? Kristen, cuma Baik, silakan buka kamera. dalam Islam bukannya ada agamamu, agamaku. Iya betul, karena itu jangan kalian berpura-pura jadi Islam. Jadi kenapa kamu ngurusin agama orang dengan fitnahan? Apa yang kufitnah? Apa saya fitnah? Menghujat Kristen. Tadi fitnah, sekarang hujat. Diterangkan orang Kristen kamu nggak terima. Tadi fitnah, sekarang menghujat. Kamu mau semua orang menerima perkataan. Tapi semua perkataanmu itu tidak sesuai dalil, tidak masuk akal. Oke, Masa kita kamu uji ya. bilang apa yang masuk itu tidak haram, apa yang keluar itu haram. Memang betul. Nah itu. Apa yang masuk itu tidak haram. Tapi apa yang keluar itulah yang haram. Berarti boleh masuk tai di mulut bukan? Kamu makan tai nggak? Kalau saya suruh kamu makan tai, kamu mau nggak? Kenapa saya? Di agamamu yang kutanya. Di agamamu dikatakan. Di agamamu mengatakan, dengar, segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak menajiskan, betul? Memang tidak menajiskan. Nangis kau. Segala sesuatu yang masuk ke mulutmu tidak najis, berarti tai juga bisa, sama seperti babi juga begitu. Dalilnya di kitabmu jelas. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah menajiskan. Padahal kau sendiri yang sendiri yang minum kencing itu, kamu sendiri. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Itu di Arab sudah jelas. Di Facebook semua sudah ada. Mana dalilnya? Sedangkan kalau di agamamu, jangankan kencing onta, babi pun kau makan, betul? Kami babi wajar kami makan, dia hewan, dagingnya kenapa enak. wajar? Yang kau kotoran. Kenapa wajar? Ya, kenapa wajar? Hewan diciptakan Tuhan memang untuk dimakan. Yang kau kotoran kau makan, kau minum. Di mana dalilnya kami boleh minum kencing onta? Mana dalilnya? Itu di Arab kau tengok. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Tidak perlu dalil. Dalil dong. Melihat di Arab sana. Orang-orang ini aja harus minum kencing onta. Berarti sekarang begini. Apakah babi itu bisa makan tai orang? Sekarang cuma udah ada. Apakah babi itu makan tainya sendiri? Tidak usah kau bohongin orang. Apakah babi itu makan tainya sendiri? Jawab dulu. Apakah babi makan tainya sendiri? Kau manusia. Kau mau nggak makan tai? Kutanya dulu samamu. Apakah babi makan taiknya sendiri? Jawab. Jadi kalau ayam yang kau makan, ayam bebek itu yang kau makan itu bebek mana? Bebek dia berak. Dia berak di kandang itu. Malu kau kan? Enggak. Bebek enggak makan taiknya. Binatang apapun tidak makan taiknya sendiri. Hanya babi yang makan taiknya sendiri, dan itu adalah makanan kesukaanmu. Pret. Cuma kau mengharamkan babi. Bagaimana kau tahu babi makan taiknya sendiri? Sedangkan kau haram sama babi. Kami lihat babi itu makan taiknya sendiri. Bagaimana kau tahu babi makan taiknya sendiri? Kan banyak babi di sini, banyak babi. Di kampung saya banyak orang pelihara babi. Dan babi itu makan taiknya sendiri. Babi itu makan taiknya sendiri, betul nggak? Tidak usahlah jaga mulut. Kutanya kau jujur, babi itu makan taiknya sendiri nggak? Enggak ada begini. Jawab. Apakah babi makan taiknya sendiri? Jawab.
Kandang babi itu dicuci biar kau tahu. Saya tanya dulu, Kandang babi apakah dicuci. babi makan taiknya sendiri? Jangan kau bermempitnah babi. Kuulang babi lagi. aja kau jadikan musuh. Kuulang lagi. Coba kita lihat di YouTube ya. Kita lihat babi manusia musuhan makan sama hewan. taiknya sendiri. Otakmu gila. Masa hewan kau jadi haramkan seperti kau Itu musuh? kan larangan Tuhannya kami. Kau bermusuhan lihat. sama hewan. Yesus juga mau bermusuhan Sampai sama hewan. aja Kau kau aja. bermusuhan apalagi sama manusia. Nggak malu kau sama babi, musuhan kau sama babi. Kita lihat apa Kau nggak malu sama babi, kau musuhan sama babi. Sedangkan sabar kau, Dek. Sabar kau. Aku tunjukkan betapa rakusnya babi. kalau kau mau menerangkan agama orang, Ya, jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Mereka tak bisa berkeringat. 2. Bisa menjerit dengan keras. 3. Dimanfaatkan manusia untuk berburu jamur. 4. Bisa bernyanyi. Sekarang Anda tahu, dunia hewan memiliki cerita yang tak terbatas. Anda tidak akan percaya fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Iya dong, kita harus tunjukkan. tentang babi aja kau kepokan. Bagaimana dengan Ustaz Enggak, supaya kita tahu karakter babi itu gimana karakternya. Babi kau permasalahkan. Ustazmu mencabuli santri. Mengapa babi diciptakan tapi diharamkan oleh Allah? Allah tidak hanya mengharamkan daging babi, tetapi segala bagian yang dihasilkan dari babi. Lantas mengapa Allah menciptakan babi sementara hewan itu diharamkan? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk hambanya pasti ada mudaratnya. Atau bahkan mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti hewan babi misalnya. Diciptakannya, babi itu dapat memberikan suatu pelajaran yang bisa dipetik, yaitu agar tidak menjadi seperti babi. Hewan babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok Babi makan tai. memakan kotorannya sendiri. Rakusnya babi dapat dilihat dari sikapnya yang sering memuntahkan makanannya. Ya, kita buka ya. Pastor mencabuli berapa orang ya? Ustadz mencabuli 50 Ya. pesantren di pesantren. Oke, kita buka. Sama Nih. nggak tahu malu kau sama hewan musuhan. Hewannya dimakan bukan jadi musuh. Miris 330 anak jadi korban pelecehan seksual oknum pastor. Nih. 330.000. Tuh. Bukti. Ini satu dunia tahu di medsos. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis, Dek. Semua tahu tentang Ustadz. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis. Kita sedang Itu buktikan. kau permasalahkan, tidak usah kau permasalahkan. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Sebagian besar korban adalah anak laki-laki, banyakan berusia antara 10 hingga 13 tahun. Perkatakan benar, ini langsung Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat
93% dari pedofil yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Prancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja? Ulama menanggapi laporan itu. Kepala Gereja Katolik Roma di Perancis mengatakan dia merasa ngeri, malu, dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Pertanyaan besarnya adalah apakah para penjahat akan dihukum? 20 kasus telah dipindahkan ke kantor kejaksaan yang masih bisa diselidiki. Selebihnya lebih sulit. Menurut hukum Prancis, dalam banyak kasus yang dijelaskan dalam laporan, undang-undang pembatasan telah kedaluarsa. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk memulai kasus ke pengadilan. Bongkar apa kau? Mute orang. Asik 250.000. Tidak usah kau mute orang, itu nggak jelas. Ini di Indonesia sendiri. Ya Allah, 300.000 Baru-baru ini yang kau pencabulan dilakukan di tunjuk itu gereja. negara orang kan negara. Yo ho 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 ho. Itu Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Bagi ratusan ribu korban pelecehan seksual oleh para pastor di Prancis. Paus mendesak para rohaniwan gereja untuk memastikan situasi semacam TV1. Ustadzmu itu. TV1. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus mengaku sedih dan malu atas terkuaknya kasus pelecehan seksual terhadap ratusan anak-anak. Ini TV1. Ini kok fitnah-fitnah. Kau yang mengarang itu. Prancis. TV1. Itu tidak. Paus mengajak umat Katolik di negara tersebut mengambil tanggung jawab guna memastikan bahwa gereja adalah rumah yang aman bagi semua orang. Bukan kayak yang kau Paus Fransiskus juga mendesak para rohaniawan gereja untuk memastikan situasi semacam itu tidak terulang. Tapi kami orang Kristen nggak bisa kau bohongi. Hanya orang Islam yang bisa kau bohongi. La mia tristezza, il mio dolore, Kau urus saja itu di Indonesia. Nggak usah kau ambil tahu negara orang. e anche la mia vergogna, Di Indonesia itu udah la jelas itu. nostra Ustaz banyak vergogna, la mia mencampuri vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, Bu Soleha, assicurando loro la mia preghiera. E prego e preghiamo insieme tutti: a te Signore la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi cari fratelli che siete venuti a condividere questo momento. Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Sebelumnya, sebuah hasil investigasi Komisi Independen untuk Pelecehan Seksual di Gereja SIASE merilis laporannya bahwa di sebuah gereja Katolik di Perancis telah terjadi tindakan kejahatan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak-anak. Yang mencengangkan, pelecehan ini dilakukan sejak tahun 1950 atau lebih dari setengah abad yang lalu, yang diduga dilakukan oleh pastor dan rohaniawan gereja tersebut. 200.000 pencabulan. Anak-anak kecil. Marsov, kepala komisi yang menyusun laporan penyelidikan tersebut, mengatakan bahwa pelecehan seksual di sebuah gereja Katolik di Perancis ini berlangsung secara sistemik. Pelecehan dilakukan oleh sekitar 3.000 pastor dan rohaniawan gereja, dan sekitar 80% korbannya adalah anak laki-laki.
Mencuatnya kasus ini seketika membuat gereja menjadi bulan-bulanan kemarahan masyarakat. Masyarakat menuding gereja telah menunjukkan ketidakpedulian selama bertahun-tahun terhadap kasus pelecehan seksual anak yang terjadi selama ini. Kasus ini terungkap dari laporan penyelidikan Komisi Independen untuk Pelecehan Seksual di Gereja. Laporan ini muncul setelah skandal Pastor Bernard Preynat yang telah dipecat atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Ia mengaku telah melecehkan lebih dari 75 anak laki-laki selama beberapa dekade. Pembentukan komisi investigasi ini dilakukan setelah Paus Fransiskus memerintahkan siapapun yang mengetahui soal pelecehan seksual di gereja Katolik wajib melapor ke atasan mereka. Komisi ini bekerja sama selama 2,5 tahun untuk mendengarkan kesaksian para korban dan para saksi mata, juga mempelajari arsip-arsip gereja, pengadilan, polisi sejak tahun 1950-an. Ngeri kali bang. Wah, pening aku langsung 3.000 pastor bergabung bersama kami, Mas Syaroni Rofi, melecehkan kemudian. Ya Allah, ya Karim, ya Allah. Betul-betul lah ini. Wow. Kalau ada, bukan kita mau benarkan ya, santriwati dilecehkan sama ustadz laki-laki dengan perempuan. Ini ada 300.000, 200.000, pelakunya 3.000, korbannya laki-laki. Kampret, biadab. Pastor 3.000, korbannya lagi-lagi. Aduh, sudahlah. Aduh, barangkali lah. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. 300. Selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Sebagian besar korban adalah anak laki-laki, kebanyakan berusia antara 10 hingga 13 tahun. Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat setidaknya 3% dari pedofil itu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Prancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja? Ulama menanggapi laporan itu. Kepala Gereja Katolik Roma di Prancis mengatakan dia merasa ngeri, malu, dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan, dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya, dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Pertanyaan besarnya adalah apakah para penjahat akan dihukum? Kasus telah dipindahkan ke kantor kejaksaan yang masih bisa diselidiki. Mau diskusi apa apa Juma? Dalam banyak dijelaskan dalam laporan, Undang-Undang Pembatasan telah kedaluarsa. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk memulai kasus ke pengadilan.
Woi. Woi. Kampreng. Ayo semua. Kamu apa Zuma? Nangis-nangis. Aduh, kasih iman. Ada kabar menyedihkan dari Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sebanyak 7 anak panti asuhan diduga dijadikan budak seks oleh seorang pendeta. Pendeta berinisial FB merupakan pengasuh panti asuhan. Kasus ini mencuat lewat postingan pengacara LBH Manado, Satriano Pangke via akun Facebook LBH Manado pada 29 Agustus lalu. Tak hanya pelecehan seksual, FP juga memperkerjakan anak-anak di bawah umur di panti asuhan secara paksa. Ada sekitar 46 anak yang namanya terdaftar sebagai penghuni panti asuhan. 7 diantaranya mengalami pelecehan seksual dan sebagian besar pernah dipekerjakan secara paksa. Kekerasan seksual terjadi sejak tahun 2019 dan korban baru berani melapor tahun ini. Salah satu korban, Citra, menceritakan awalnya dia tidak berani melaporkan perbuatan bejat si pendeta. Nah, Ya, Polda Jawa Timur menangkap seorang pendeta setelah dilaporkan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan jamaah. Setelah keluarga curiga. Kau ini. Apa? Ketawa-ketawa kau. Kamyang. Kamyang, ngapain kau ketawa-ketawa? Berita ini dilaporkan oleh salah seorang dia sendiri gimana ini pencabulan yang terjadi sejak tahun 2005 Udah ya? 2011. Udah ya? Ya, ayo. Yang mengejutkan, korban Bluetooth disconnected. Ya. Dinda Dio monitor. Dari mana abang ini? Yoi. Aku dari Kristen Katolik. Katolik. Ya, bagus. Nih, kau cari dulu nih. Aku mau habis baterainya. Kau cari di Roma 5 ayat ke-12. Iya. Kenapa Paulus memfitnah Adam? Paulus, gak ada Paulus ini. Baterai kamu habis. Roma 5 itu kan karangan Paulus. Roma 5 tuh tentang apa? Adam dan Kristus. Tunggu dulu. Botol kau. Tunggu. Kenapa kumisnya hilang sebelah, Bang? Kumis apa nih? Ada nih. Ini ada tuh. Kumismu hilang. Ada ini tuh. Gimana? Mata kau buta. Sebelah hilang. Kumis nih. Kan habis. Sebelah hilang. Hilang sebelah kumismu. Ditilep sama ini. Eplogi ya. Campur kumis dan rebabi. habis cuman sama apa itu kok kumisnya habis rontok. Habis cuman sama siapa kumisnya hilang. habis ngerokok itu kesambar korek api. Oh ya kah? Aduh, kupikir habis cuman kudus sama Evlogia. Sholat dulu dah teman-teman. Aku sholat dulu ya teman-teman. Tadi intermezzo aja setelah ada fitnahan. Ini ada congor babi nih. Model nggak congor babi.
Mau apa sih? Masih Apaan banyak sih? ya. Iya, iya. Teman-teman jangan kemana-mana, sholat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma sebentar, silakan. Iya, jangan lama-lama kali. Iya, iya. Nah